penting bagi kita untuk tidak melepaskan nilai strategis yang paling mendasar ini, yaitu tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kayak apapun bentuknya negara ini, sebesar apapun ketidakpuasan kita kepada negara ini, tetap negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita pertahankan, tidak boleh kita lepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Amin Said Husni, yang saya hormati jajaran pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, serta para peserta TOT atau Training of Trainers pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun kemarin hari Jumat sebenarnya saya sudah berketetapan untuk datang dalam pembukaan TOT ini, tapi mohon maaf karena kemudian ada kegiatan lain yang sangat mendesak dan sangat penting, maka saya tidak bisa hadir hari Jumat yang lalu. Dan alhamdulillah saya mencari-cari wakil, gak ada yang bisa, sehingga gak ada yang mewakili. Dan kemudian saya bisa akhirnya bergabung dengan sahabat sekalian pada siang hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini enggak menjadi pawaannya Fatayat, karena dulu waktu kongres saya juga hanya diundang penutupan saja. Mudah-mudahan ini tidak menjadi orang Jawa bilang pawaan, Fatayat, kebagian penutupan. Tapi tidak apa-apa. Pada dasarnya saya sendiri menganggap bahwa agenda pelatihan kader itu sangat penting, menjadi salah satu agenda utama yang dijalankan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang juga menyangkut semua banom-banom NU yang ada. Itu sebabnya saya sengaja mengajak Pak Amin Said Husni saat ini. Ini jaminan keamanan buat Fatayat. Jadi kalau ada Pak Amin dijamin aman, insya Allah. Ya. Dan nanti semua kegiatan-kegiatan terkait keorganisasian, kaderisasi dan keanggotaan ini semuanya akan
dikoordinasikan oleh Pak Amin Said Husni. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita punya agenda untuk menjadikan keseluruhan komponen-komponen Nahdlatul Ulama ini menjadi satu ekosistem yang koheren. Tapi sebelum saya bicara lebih banyak, mari kita perbaharui dulu syahadat kita dengan bersama-sama mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tajdid syahadat tadi adalah tambih untuk mengingatkan kita semua bahwa kita melakukan semua ini karena iman. Walaupun tadi sahabat-sahabat sudah menyanyikan Mars Fatayat yang disitu menyebut tekad untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menegaskan kembali kepada diri kita masing-masing bahwa kita ini melakukan semua ini karena iman, bukan karena yang lain. Kita melakukan semua ini bukan karena kita punya cita-cita tentang karir, bukan karena kita punya cita-cita tentang suatu pergulatan sosial politik tertentu, bukan karena kita punya harapan-harapan tentang mobilitas vertikal di dalam status sosial ekonomi dan lain sebagainya. Bukan karena apa-apa, semata-mata karena iman. Kalau bukan karena iman, lebih baik kita di rumah saja. Sahabat-sahabat saya kira bisa lebih nikmat menghabiskan waktu dengan suami-suaminya dan anak-anaknya yang saya kira masih lucu-lucu kalau umur segini ini. Anak-anaknya masih lucu-lucu. Kalau bukan karena iman, tidak perlu kita melakukan semua ini. Tidak usah. Ini penting karena di dalam keterlibatan kita berorganisasi ini, kita akan bertemu dengan satu hierarki nilai-nilai. Nilai-nilai yang bertingkat-tingkat. Pada aras yang paling tinggi, yang tidak boleh ditawar, adalah nilai-nilai yang merupakan prinsip. Nilai-nilai prinsipil yang tidak boleh ditawar. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh menyelisihi
nilai-nilai prinsipil itu. Nah, di antara nilai-nilai prinsipil itu yang paling mendasar adalah bahwa kita melakukan semua ini karena iman. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bahwa semua ini kita lakukan, Fatayat, Muslimat, Ansor, Ibnu PBNU, dan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Kita semua ini merupakan keseluruhan ekosistem dari perjuangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua ini adalah bagian dari perjuangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya sebagai ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya tidak boleh membuat keputusan-keputusan saya sendiri dengan mengabaikan kepemimpinan dan arahan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi Fatayat. Tidak boleh membangun visi sendiri, cita-cita sendiri yang terpisah dari wawasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh. Tidak boleh misalnya kita berfatayat dengan mengikuti semangat R.A. Kartini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita berfatayat untuk perjuangkan semangat feminisme. Tidak boleh. Kita berfatayat demi kejayaan kaum perempuan Indonesia, tidak boleh. Kita semua ini berjuang ini dalam kerangka bagian dari ekosistem perjuangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita ingat. Tidak boleh keluar dari itu. Nah, kerangka perjuangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, sahabat-sahabat sekalian, ya, ini telah dirumuskan kerangkanya dalam satu koridor sistem nilai yang utuh. Yaitu bahwa para ulama itu adalah pembawa agama dan penanggung jawab agama pada zamannya masing-masing. Dan bahwa agama itu tidak boleh ngarang sendiri. Kalau agama ngarang sendiri-sendiri itu jatuhnya kayak yang lain-lain. Makanya bisa enak saja bikin ini, bikin begitu, tiba-tiba mengesahkan perkawinan sesama jenis misalnya, karena agamanya ngarang sendiri. Kita tidak boleh beragama ngarang sendiri, tidak boleh. Semua yang kita pikirkan, yang kita lakukan di dalam beragama ini harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari ajaran-ajaran yang mula yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya, sahabat-sahabat sekalian, para ulama kita telah menandaskan dan ini dengan sangat sharih disebut, dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bahwa di dalam beragama ini
pegangan kita adalah sanad ilmu dari para ulama. Ya. Karena kita tidak boleh mengarang sendiri agama ini, praktek beragama kita tidak boleh bikin-bikin sendiri, tidak boleh mengarang sendiri, maka ini semua harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari rantai sanad ilmu dari para ulama. Maka Hadratus Syekh dalam Muqaddimah Qaul Asasi menyatakan kepada para ulama, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Anda semua, wahai para ulama, telah mengambil ilmu-ilmu dari guru-guru Anda, orang-orang sebelum Anda, dan orang sebelum Anda mengambil dari orang sebelumnya dan seterusnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, ala inna hadal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang dipelajari oleh para ulama itu adalah agama. Maka perhatikanlah, hati-hatilah dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena agama tidak boleh ngarang sendiri. Ya, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ulama-ulama yang secara sungguh-sungguh memelihara sanad keilmuannya, yang bersambung tanpa putus kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dikatakan oleh Hadratus Syekh, fa'antum khazanatuha wa abu-abuha. Maka Anda sekalian para ulama adalah gudang-gudangnya ilmu dan pintu-pintunya ilmu. Wala ta'tul buyuta min ghairi abwabiha. Janganlah orang memasuki rumah-rumah selain dari pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqan. Kalau ada orang masuk rumah-rumah tidak lewat pintunya, lewat genteng, lewat jendela, lewat yang lain, itu dinamakan maling. Nah, ini prinsip. Yang pertama ini sanad. Nah, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tertutup, kita tidak punya keluasan di dalam menghadapi realitas-realitas baru. Karena para ulama juga telah merumuskan metodologi yang dapat kita gunakan untuk menanggapi realitas-realitas baru berdasarkan ilmunya para ulama yang sambung menyambung dengan sanad tak terputus tadi. Maka kita tahu, kita mengenal ada usul fiqh, kita mengenal ada ulumul Quran dengan berbagai macam tafsir yang dirangkai oleh para ulama kita. Kita mengenal ulumul hadis dengan mustalahnya dan sebagainya. Ini semua adalah metodologi yang menjadi alat bagi kita semua untuk menanggapi realitas-realitas baru dengan tetap berpegang kepada sanad ilmunya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, hal prinsip ini saya sampaikan kembali bukan untuk menggurui, karena katanya fatayat tidak mau digurui. Tapi ini penting untuk diingatkan kembali, karena kita hidup
di dalam satu realitas peradaban yang berbagai macam wacana saling bersaing untuk berebut tempat. Berbagai macam ideologi bersaing untuk berebut tempat. Agenda-agenda bersaing satu sama lain. Dan seringkali agenda-agenda ini walaupun asal mulanya didasarkan pada pemikiran-pemikiran sekuler, tetapi dengan dukungan kekuatan ekonomi politik tertentu didesakkan kepada agama-agama. Sehingga agama-agama ini kemudian dibujuk-bujuk, didorong-dorong, sampai bahkan kalau perlu dipaksa-paksa untuk ikut menerima dan melegitimasi gagasan-gagasan sekuler itu. Ya, sahabat-sahabat mungkin sudah mendengar bahwa ada sudah agama-agama di dunia ini yang mengesahkan perkawinan sesama jenis misalnya. Di Finlandia itu ada seorang pastor Kristen, seorang istilahnya kalau di ini agama Kristen Protestan yang bukan Katolik ini kan preacher ya, pengkhotbah Kristen di Finlandia. Dia menerbitkan brosur tentang nilai-nilai keluarga menurut agama Kristen. Yang di dalam brosur itu menyebutkan bahwa keluarga itu harus dibangun didasarkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Karena brosur itu kemudian dia dituntut karena dianggap melakukan diskriminasi terhadap para kaum homoseksual atau LGBT. Sehingga sampai dihukum pidana karena tuduhan itu. Padahal dia menerbitkan brosur tentang nilai-nilai agamanya. Ini berarti bahwa agama-agama dipaksa untuk menerima itu. Nah, kita akan berhadapan dengan dinamika semacam ini, dan ketika kita bertemu dengan itu, kita tidak boleh kemudian gugup, kemudian meragukan sendiri sistem nilai yang kita pegangi selama ini, lantas begitu saja ikut ya, di dalam arus wacana yang kita anggap lebih maju, katakanlah, sehingga meninggalkan tanpa peduli dengan landasan keilmuan yang menjadi bagian dari sanad ilmu para ulama kita. Boleh saja kita membangun pemikiran-pemikiran baru, tapi itu semua harus berlandaskan pada ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Kita harus tetap pertanggungjawabkan berdasarkan konstruksi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama kita. Tidak boleh ngarang sendiri. Nah, maka saya minta sahabat-sahabat Fatayat untuk tidak melupakan ini. Dan saya minta nanti di dalam setiap pelatihan ini juga tidak boleh ditinggalkan sebagai bagian dari materi pelatihan yang harus disampaikan kepada kader-kader Fatayat. Ya. Nah,
Selanjutnya perjuangan dari para ulama melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah perjuangan untuk membangun peradaban. Saya sudah sampaikan dalam berbagai macam kesempatan mengenai hal ini. Antara lain ketika saya mengelaborasi muqaddimah Qaulun Asasi dari pidato Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai inisiatif perjuangan untuk membangun peradaban. Nah, maka di dalam membangun peradaban ini ditegakkanlah sejumlah komponen strategis. Komponen strategis yang pertama adalah jelas keberadaan struktur organisasi itu sendiri. Ini komponen strategis yang dibuat sedemikian rupa konstruksinya sehingga jelas di situ bahwa otoritas mutlak, otoritas tertinggi di dalam kepemimpinan organisasi ini ada pada para ulama. Maka ada syuriah, ada tanfidiyah. Inilah komponen strategis. Ya. Nah, komponen strategis berikutnya adalah negara. Maka para ulama bersama Nahdlatul Ulama ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kemudian juga ikut berjuang untuk melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah nilai strategis. Ya. Orang boleh mengajukan macam-macam gagasan alternatif, ya. Membuat khilafah misalnya, membangun kesatuan politik Islam global misalnya. Ada Hizbut Tahrir, ada Al-Ikhwanul Muslimun, dan lain-lain. Tetapi kita sebagai bagian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita tidak akan bergeser dari nilai strategis yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak tahu sampai kapan konstruksi ini relevan, tapi sekurang-kurangnya sampai 100 tahun ke depan, konstruksi ini akan menjadi taruhan dari kedaulatan setiap orang di antara kita. Karena dunia sekarang ini diwarnai oleh pertarungan kekuatan-kekuatan global raksasa yang saling bersaing untuk mencengkram dunia ini dengan dominasi mereka masing-masing. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang sudah transnasional, yang sudah metastate, di luar negara, di luar batas-batas kebangsaan, dan mereka semua membangun konstruksi sedemikian rupa supaya bisa mengendalikan orang per orang dari massa umat manusia yang sedemikian besar ini secara langsung, tanpa bisa dihalang oleh struktur apapun. Hari-hari ini kita sudah mulai bisa merasakan, sahabat-sahabat sekalian, ya, Anda semua sekarang sudah punya HP, sudah biasa buka Google, setiap orang sudah punya akun WhatsApp, punya akun X, punya akun Facebook, TikTok, dan lain-lain. Ya. Sahabat-sahabat perlu ketahui bahwa di balik mesin-mesin itu, mesin-mesin digital global itu ada algoritma. Ada algoritma yang
akan menuntun mindset kita menurut apa yang disetujui oleh pemilik algoritma itu sendiri, pencipta algoritma itu sendiri. Ya. Kalau sahabat-sahabat misalnya mencari satu item di Google, itu kan pasti ada yang disarankan, ya kan? Ada. Jadi kalau misalnya Anda menulis sejarah, itu nanti ada yang disarankan, sejarah dunia, sejarah Islam, sejarah PBB dan lain sebagainya. Itu nanti yang keluar adalah konten-konten yang kurang lebih sesuai atau searah dengan agenda dari pencipta algoritma Google itu sendiri. Begitu juga dengan Facebook, begitu juga dengan macam-macam platform media sosial yang lain. Ya, kita tahu ya YouTube dan lain sebagainya itu. Kita tahu bahwa selalu ada tawaran personalisasi. Sehingga lalu iklan-iklan juga sesuai dengan yang dianggap sebagai minat kita. Tapi sebetulnya itu diarahkan oleh agenda-agenda. Dan ini bukan hanya dengan cara itu. Dalam skala yang lebih besar, pertarungan ekonomi politik global ini semuanya mengarah pada dominasi yang tanpa batas. Maka ke depan ini, dan itu tidak akan lama, satu-satunya benteng yang menjadi kubu, tempat melindungi, tempat berlindungnya kedaulatan orang per orang di antara kita ini hanya negara nasional. Kalau tidak ada negara nasional atau negara nasional ini diabaikan, maka semua orang yang ada di dalam negara itu akan langsung menjadi objek dari kendali global yang arahnya ini akan bersifat tiranik sekali. Maka jangan kaget kalau sampean browsing, sekarang itu sudah muncul gerakan-gerakan anti bangsa, itu sudah muncul, terutama di Eropa Barat dan di Amerika. Gerakan anti nation. Ada gerakan globalisme dari kaum globalis. Itu sudah muncul. Nah maka sahabat-sahabat, ya, penting bagi kita untuk tidak melepaskan nilai strategis yang paling mendasar ini, yaitu tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebanyak apapun keluhan kita tentang negara ini, pokoknya serupa-rupanya lah, kayak apapun bentuknya negara ini, sebesar apapun ketidakpuasan kita kepada negara ini, tetap negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita pertahankan, tidak boleh kita lepaskan. Ada yang belum adil, ada yang belum beres dan sebagainya. Apapun, mari kita upayakan untuk memperbaiki, tapi keberadaannya tidak boleh kita lepaskan. Ini nilai strategis. Nah, selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita membangun agenda-agenda yang di dalam kerangka hierarki nilai-nilai yang saya sebutkan tadi mungkin ada pada level taktis berupa strategi-strategi operasional dari organisasi yang sekarang sedang secara ya sekuat-kuatnya dibangun oleh PBNU adalah bagaimana kita menggalang seluruh komponen Nahdlatul Ulama ini
sebagai ekosistem yang koheren. Karena Nahdlatul Ulama ini isinya macam-macam. Ada struktur NU sendiri, ada banom-banom, ada pesantren-pesantren, ada madrasah-madrasah, perguruan tinggi, macam-macam, begitu banyak. Dan bahkan karena ada inisiatif-inisiatif yang tadinya merasa belum tertampung di dalam struktur formal, kemudian membuat sendiri-sendiri struktur baru yang diklaim sebagai bagian NU, tapi tidak punya kaitan struktural dengan NU sama sekali. Ini saya tidak tahu, ya kemarin-kemarin memang dinamika sedemikian rupa sehingga orang belum punya satu referensi bersama tentang bagaimana mengembangkan, bagaimana strategi pengembangan organisasi ini. Sampai-sampai misalnya PMII menyatakan independen dari NU misalnya. Dan bolak-balik ditawarin untuk kembali tidak mau-mau sampai sekarang. Ya walaupun kita tetap tahu sampai sekarang bahwa ya PMII mau apa, itu anak-anak NU juga gitu, yang ada di situ. Tapi ini adalah ketua ikatan alumninya yang di sini. Kemudian ada macam-macam bikin. Ada sekarang misalnya, ini sudah beberapa tahun yang lalu, sejak saya belum menjadi Katib Am. Ini ada anak-anak yang berinisiatif membuat alternatif dari PMII dengan membentuk KMNU, Keluarga Mahasiswa NU, dan tumbuh di berbagai perguruan tinggi. Saya ingat waktu itu saya belum Katib Am, jadi masih tahun 2000, sekitar 2012, 2013 mereka datang kepada saya dan minta dukungan untuk menjadi banom. Ya. Waktu itu saya marahin, ngapain kalian bikin banom lagi, saya bilang. Ikut PMII aja, saya bilang. Oh mereka lalu keluar, oh PMII itu wow. Pokoknya mereka maulah. PMII itu sekarang sudah semakin PKI, katanya misalnya begitu, semakin ke kiri. Dan lain-lain kayak gitulah kira-kira, macam-macam komplain mereka tentang PMI. Saya bilang kalau enggak PMI ikut ansor aja sekalian, saya bilang. Ngapain nih bikin operasi lagi, bikin pusing orang saja, saya bilang. Tapi mereka sampai sekarang masih eksis, saya enggak tahu seperti apa perkembangannya, masih ada. Ada lagi misalnya sekarang yang lebih tua-tua, ada nyai-nyai sekarang. Nyai-nyai itu bikin apa? Jaringan. Nah, singkatan apa tuh saya datang. Itu tadinya sudah ngapain nyai-nyai? Udah muslimat aja kenapa saya bilang. Kalau nyai-nyai bikin sendiri lalu muslimat isinya apa gitu. Wah, itu celakanya ibu saya sendiri ikut. Jadi repot saya. Ya. Nah, ini sahabat sekalian ya. Ini menggambarkan bahwa memang beragam sekali aspirasi di dalam NU itu. Ya. Beragam sekali. Nah, tapi karena belum ada strategi tentang ekosistem, maka lalu ada banyak elemen di dalam komunitas NU ini yang merasa tidak menemukan jalan bagi aspirasinya di dalam struktur yang sudah ada. Sehingga kemudian mereka bikin sendiri-sendiri. Gitu. Ini banyak sekali ada himpunan pebisnis pesantren. Ada himpunan pengusaha Nahdliyin. Ada macam-macam. Kemarin kita cek di Kumham itu ada sekitar lebih dari 700
entitas yang mendaftar secara resmi dengan label NU. Mungkin luar biasa. Mulai dari yang kecil-kecil, mungkin ada kelompok arisan bikin nama NU, daftar ke Kumham, sampai ke yang punya klaim nasional, banyak sekali. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian ya, di satu sisi mungkin orang menganggap bahwa ini akan menjadikan NU lebih demokratis. Ya, menjadikan NU lebih demokratis karena semua orang boleh membuat inisiatifnya sendiri-sendiri di dalam kerangka NU ini. Itu bukannya tidak saya pertimbangkan, saya juga memikirkan soal itu. Tapi kembali kepada nilai prinsipil tadi, bahwa NU ini didirikan karena agama dan merupakan konstruksi dari perjuangan para ulama. Agama tidak boleh ngarang sendiri-sendiri, harus ikut apa yang menjadi wawasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka keseluruhan komunitas NU ini harus menjadi ekosistem yang koheren, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau kita biarkan dengan alasan demokratisasi, semua pakai NU, nanti bisa macam-macam isinya. Dan kita bisa NU ini bisa terdisolusi. Disolusi itu ambiar di tengah masyarakat tanpa bisa ditandai keberadaannya. Sampai nanti orang mungkin tidak tahu NU ini barang apa. Orang tidak tahu lagi kalau tidak koheren. Dan kita sudah lihat kemarin ada yang coba-coba dan sudah berhasil sampai batas tertentu, ya, membongkar kemapanan dari klaim label Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita tahu ini, wah saya tidak tahu ini kelahiran tahun berapa ini, paling 90-an, kelahiran 90, 80-90. Saya ini generasi X yang masih dekat dengan baby boomers. Itu sudah tua. Saya tahu betul pada satu era yang saya alami itu bahwa pemegang klaim Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini tidak ada yang lain selain Nahdlatul Ulama. Dulu itu begitu. Ahlussunnah wal Jamaah ya Nahdlatul Ulama, yang lain enggak. Itu sudah. Itu mapan. Sampai saya kira tahun 80-an, 90-an masih begitu. Nah, sampean belum lahir atau baru lahir jadi kurang bisa merasakan. Tapi tiba-tiba di awal tahun 2000-an muncul satu gerombolan menamakan diri Laskar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang isinya adalah orang-orang Wahabi yang kemudian memicu konflik antar identitas di Maluku. Dan sekarang tiba-tiba secara lebih luas, ya, kelompok Wahabi di Saudi Arabia sendiri kemudian pelan-pelan merubah labelnya dari Wahabi ke Salafi. Lalu dengan Salafi itu mereka juga membuat klaim Ahlussunnah wal Jamaah. Ini contoh betapa pentingnya kita membangun ekosistem yang koheren. Kalau kita biarkan tanpa ada kendali sama sekali, ya, kemudian orang membuat inisiatif dengan label NU macam-macam, wah ini bisa tidak karu-karuan. Nanti gimana kalau kita tidak tegakkan ekosistem koheren ini, lalu tiba-tiba lahir kelompok LGBT NU misalnya, begitu bagaimana coba sampai?
Itu celaka sekali. Nah, kalau kita tidak punya satu referensi yang koheren tentang apa itu NO, bagaimana coba? Sekarang ini bahkan di antara para aktivis NO sendiri memperjuangkan gerakan-gerakan dengan isme-isme yang tidak dilihat bagaimana cantolannya kepada referensi keilmuan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya tahu di antara sahabat-sahabat Fatayat ini ada yang sudah menjadi jihadis feminisme misalnya begitu, sudah ada. Sehingga kalau ada acara kok perempuannya kurang itu lalu ngamuk-ngamuk misalnya gitu, ada sudah. Karena mindsetnya adalah mindset feminisme. Dan saya sudah ingatkan sejak awal, jangan ikut-ikutan feminisme, saya bilang gitu. Karena feminisme itu nanti kalau diceneng-ceneng, kalau diperlebar, dibawa lebih jauh, itu nanti sampai juga kepada soal pemikiran LGBTQ dan semacamnya. Nah, kita tidak boleh saja kita mengartikulasikan satu gagasan baru, tapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dengan referensi turos warisan keilmuan para ulama kita. Ini penting. Ya. Nah, kita harus upayakan semua ini menjadi satu ekosistem supaya nggak jalan sendiri-sendiri. Maka kaderisasi Fatayat ini juga saya mau paksa ini, nggak boleh lepas dari keseluruhan kerangka keorganisasian yang dibangun oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka saya bawa wakil ketua umum bidang OKK ke sini. Ini nanti yang akan menjadi pengawas dari karena ini penting. Nanti juga muslimat seperti itu, Ansor juga harus seperti itu, yang lain-lain Ibnu PPNU harus seperti itu supaya kita semua jadi ekosistem betul. Nah, kalau sudah menjadi ekosistem secara wawasan, ya, maka kita selanjutnya harus berpikir tentang membangun ekosistem secara operasional. Misalnya sekarang, kenapa? Karena merasa bahwa di dalam struktur tidak ada saluran. Itu berarti ada yang kurang di dalam konstruksi operasional struktur organisasi itu sendiri. Kenapa sampai muslimat lalu dirasa tidak bisa menampung aspirasi dari nyai-nyai yang kemudian mendirikan CP3M ini. Fatayat itu bagaimana? Nah, ini semua harus kita pikirkan. Ini semua harus kita pikirkan. Saya sudah membangun semacam desain dasar, tapi masih memerlukan pengembangan yang lebih rinci. Desain dasar yang saya sudah buat, misalnya adalah bahwa ya saya ingin supaya ada pembedaan fungsi antara struktur NU dengan struktur banom-banomnya. Jadi NU ini harus punya posisi dan fungsi tersendiri dan banom-banom juga harus beda posisi maupun fungsinya. Kalau tidak dibedakan, ya nanti saingan PBNU sampai PP Fatayat saingan gimana nanti? Masing-masing bikin Fatayat sama muslimat saingan. Kan repot. Nah, ini harus ada.
Ini harus ada pembedaan fungsi. Ini semua memang belum selesai, tapi ya kita kerjakan. Sekarang yang desain paling dasar adalah bahwa NU ini berfungsi sebagai pembuat kebijakan. Jadi NU adalah struktur policy making itu NU. Ya. Nah, banom-banom ini adalah instrumen eksekusi dari policy-policy yang ditetapkan oleh NU. Ya, itu desain dasarnya begitu. Nah, bagaimana operasionalisasinya ini yang sekarang harus kita kerjakan. Nah, pada saat yang sama, ya ada sisi non struktural yang harus juga mulai dikembangkan, yaitu sisi komunikasi antar elemen di dalam NU ini. Saya melihat dan merasakan bahwa selama ini antara satu struktur dan struktur yang lain itu nyaris tidak ada komunikasi. NU mulai dari PB sampai ke ranting ini tidak pernah omong-omongan dengan muslimat misalnya, tidak pernah. Dengan Fatayat juga tidak pernah. Tidak pernah ketemu. Dengan Ansor, apalagi Fatayat sama Ansor, tidak pernah ada. Antara muslimat dan lain sebagainya, Ibnu PPNU semuanya jalan sendiri-sendiri, nggak nyambung satu sama lain. Nah, Ansor lumayan lah, itu masih ada laki bini yang dengan Fatayat. Ya. Ada. Tetapi sebagai struktur ini belum. Nah, itulah sebabnya maka kemudian saya meng-create satu media yang kemudian saya sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ini adalah media untuk mengoperasionalkan tadi bagaimana kebijakan dari NU menjadi satu operasi kegiatan yang dijalankan oleh banom-banom yang bekerja sama satu sama lain. Maka satgasnya ini semuanya dari banom-banom, mulai dari pusat sampai ke desa. Ini semua sahabat-sahabat, inilah strategi yang masih terus harus kita kembangkan ke depan. Dan kami dari PBNU, kami sudah berjibaku dengan segala macam resiko. Ya, kami tidak ragu-ragu untuk juga berjibaku di arena politik, berjibaku di arena ekonomi untuk sekedar membangun landasan dari konstruksi bersama yang akan menyatukan seluruh ekosistem NU ini ya dalam satu konstruksi yang koheren. Jadi nanti kalau kita berhasil Fatayat ini bisa dikembangkan sedemikian rupa substansinya sehingga bisa menampung berbagai macam aspirasi yang ada di dalam komunitas. Muslimat juga begitu. Ini orang tidak akan butuh lagi entitas yang pating selentir itu tadi gitu. Gitu. Jadi kalau kemauannya nyai-nyai itu nanti misalnya bisa dipenuhi oleh muslimat itu JP3KM akan bubar sendirinya gitu. Allahumma amin gitu, mudah-mudahan. Begitu juga yang lain-lain gitu. Karena memang tujuannya karena sekali lagi nilai paling dasar dari keberadaan Nahdlatul Ulama ini adalah inisiasi perjuangan peradaban, maka yang memang harus komprehensif, harus sistemik, harus mencakup segala macam hajat hidup dari umat, dari warga. Ini pekerjaan besar. Ya, pekerjaan besar yang butuh tekad besar, butuh kemauan besar, butuh tenaga besar, dan butuh duit besar juga, sehingga semuanya memang harus kita upayakan.
Nah, maka saya minta di dalam keseluruhan agenda pelatihan kader di Fatayat ini, wawasan untuk membangun ekosistem yang koheren ini di dalam NU ini betul-betul disampaikan. Supaya setiap orang dari kader ini berpikir tentang NU bersama. Bukan cuma nyari butuhnya sendiri-sendiri gitu, tapi bersama-sama dengan yang lain. Ya, ini saya tidak tahu sampai kapan ini baru bisa diselesaikan. Kita akan butuh waktu untuk itu. Baik waktu dalam bentuk, dalam pengertian menit, jam, hari dan tahun, maupun waktu dalam pengertian sama dengan uang itu. Ini butuh kita. Nah, kita juga harus sabar, ya, karena cita-cita itu, memperjuangkan cita-cita itu tentu tidak sama seperti membalikkan telapak tangan. Dan kita harus terima kalau di dalam umur yang kita miliki ini kita hanya bisa sampai ke satu titik tertentu saja, walaupun belum selesai semuanya. Kita harus terima. Tapi kita harus berupaya memastikan bahwa kalau kita tinggal nanti, siapapun sesudah kita akan melanjutkan, ya, perjuangan yang sudah kita lakukan, ya, sampai titik akhir yang titik akhir buat kita sendiri itu. Nah, semoga upaya-upaya ini itu, kalau tadi katanya targetnya 1000 fasilitator, ini baru dapat 65, ini masih kurang berapa ya? Udah 300. Alhamdulillah udah 300. Lumayan. Ya. Dan saya jangan khawatir ya. Sahabat-sahabat ini, saya ini sekarang jadi NU ini kan di dalam konteks struktur NU sendiri kan kami menetapkan hierarki pelatihan kader mulai dari PDPKP NU sebagai tingkat paling dasar, PMK NU tingkat menengah. Ya. Nah, sudah dibuat aturannya Pak Amin ya, bahwa nanti pelatihan tingkat nasional di Banom-Banom ya, setingkat Fatayat Ansor ini disetarakan dengan PMK NU. Ya. Sehingga tidak usah ikut PDPKP dan PMK NU lagi, tapi kalau sudah PKN di Ansor atau Fatayat atau Muslimat itu sudah sama dengan PMK NU. Nah, itu berarti sahabat-sahabat yang sudah lulus PKN nanti berhak untuk mengikuti Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Berhak, secara formal berhak. Nah, sekarang tinggal mengejar syarat kapasitas. Ini sekarang alhamdulillah kita sudah selesaikan kisi-kisi kurikulumnya. Insya Allah akhir bulan ini akan ada pleno PBNU dan kita tetapkan agenda AKN NU ini. Tapi baru akan kita mulai tahun depan. 2025 baru akan kita mulai AKN NU ini. Kenapa begitu? Karena AKN NU ini kita desain sebagai training kepemimpinan internasional. Ya, di wawasan yang akan disampaikan di dalam AKN itu adalah wawasan kepemimpinan global dengan instruktur-instruktur dan fasilitator-fasilitator internasional. Saat ini saya kasih bocoran sedikit. Ya, saat ini kita sudah mendapatkan komitmen kesediaan untuk menjadi instruktur fasilitator AKN NU ini dari misalnya Profesor Mary Ann Glinden
guru besar Universitas Harvard. Robert Hefner, guru besar Universitas Boston. Peter Berkowitz, mantan kepala divisi perencanaan kebijakan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Profesor Rudiger Lurker, guru besar studi Islam di Universitas Wina, Austria. Jan Figel, mantan duta besar keliling Uni Eropa untuk kebebasan beragama. Muhammad Abdul Fadl, pemimpin redaksi surat kabar Al-Ahram milik pemerintah Mesir dan lain sebagainya. Maka walaupun syarat formal PMKNU sudah ada, nanti masih akan ada seleksi syarat kapasitas. Yang antara lain adalah bahwa TOEFL 650. Nah kalau ada Marian Glinden, Bob Hefner ngajarin harus diterjemahkan kalimat per kalimat, kelamaan sampean gimana? Jadi TOEFL 600 ini tidak boleh ditawar. Sahabat-sahabat sekalian, ini sekarang sampean mungkin belum mimpi. Sampean sekarang ini belum mimpi. Ya. Tapi lapangan khidmah kita ini seluas dunia seisinya. Jangan salah. Jangan salah. Ini saya kasih bocoran juga sedikit. Sekarang ada banyak, sebetulnya sudah dari kemarin, para aktor internasional yang memperebutkan NU sebagai sumber leverage di dalam pertarungan mereka sendiri. Ada seorang teman saya namanya Yanis Yansa. Tahun 2018 dia sedang mau maju sebagai Perdana Menteri Slovenia. Kemudian dia mengundang saya untuk datang ke sana untuk bicara tentang sejumlah isu yang nanti menjadi agenda kampanyenya selama beberapa hari. Saya dieksploitasi habis-habisan waktu itu. Forum-forum, wawancara televisi nasional, media massa nasional dan lain sebagainya. Dan akhirnya menang beneran. Jadi saya sekarang temannya Perdana Menteri Slovenia. Dan ada misalnya orang-orang pemain aktor-aktor Amerika, Eropa, aktor-aktor Timur Tengah yang sekarang mulai berburu endorsement NU untuk mengangkat leverage mereka dalam pertarungan mereka. Jadi lapangan kita ini luas sekali. Sampai nanti bukan hanya jelas, pertama-tama sampai harus urus itu. Ya, ibu-ibu dan anak-anak di kampung-kampung itu. Itu harus sampai urus. Tapi nanti lapangan khidmah kita ini akan luas sekali. Jadi ya memang saya maksa sejak sekarang, pokoknya TOEFL 650. Dan saya hanya akan ambil 25 orang setiap angkatan, sementara pendidikan itu akan berlangsung 1 tahun dengan 30 batch. Jadi setiap batchnya 2 hari dari seminggu, Sabtu Minggu selama setahun. Tapi sudah itu akan kita bangun program advokasi untuk mengembangkan peran kepemimpinan dari para peserta akademi. Nah, jadi ini semua kita kerjakan dengan komprehensif, dengan habis-habisan dan serius sekali, sangat-sangat serius. Ya, maka jangan berkecil hati menjadi kader NU, ya, karena sahabat-sahabat sekalian ini bukan cuma
calon-calon pemimpin orang-orang kampung, tapi sahabat sekalian ini sedang menghadapi masa depan ketika NU akan dicari dan dibutuhkan oleh segenap umat manusia. Mudah-mudahan perjuangan kita ini sungguh-sungguh mendapat ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan ini saya nyatakan pelatihan TOT pimpinan pusat Fatihat NU ini kita tutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.